menyiapkan ya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Sebelum dimulai ya, kita berdiri dulu, ice breaking dulu. SMK Bintang Nusantara berjuang mengabdi pada negeri Indonesia tercinta, wahana mencerdaskan anak bangsa menuju masa depan yang jaya. Cerdas, anggun, dan berakhlak mulia, pemberani berprestasi, wujudkan tujuan kita bersama. SMK Bintang Nusantara, sing-singkan lengan, berjumpa kawan, pastilah kita bisa. Cerdas, anggun, dan berakhlak mulia, pemberani berprestasi, wujudkan tujuan kita bersama. SMK Bintang Nusantara, SMK Bintang Nusantara. Sebelum Devi mulai, Devi presentasi dulu ya. Hari ini ada nggak masuk? Ada. Siapa? Amalia, Murni, Nurita. Berapa itu? 3. Devi langsung satu aja. Anggara, Kevin. Lalu kelas 10. Aisyah, hadir. Amalia, masuk. Amelia, Desi, Dewi, Dea, Ariana, Fidela, Hansel, Intan, mumpuni. Mana? Intan Putri, Nesa, Novia, Nurita, mana lagi? Ini sudah berapa hari? 1. Semua 3 orang? Iya. Reva, Sabriliana, Sofi, Sugiyarti, Sukma, Visapti. Alhamdulillah. Minggu depan itu kalian sudah UAS loh. Kok bisa izin tak apa nggak masuk tanpa keterangan loh. Persiapkan dengan baik supaya nanti ketika menghadapi UAS itu bisa berjalan lancar, mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Baiklah, kita mulai ya. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Yo, pelajaran bahasa Indonesia minggu kemarin apa? Teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Cerpen itu apa? Cerita pendek. Apakah hanya itu? Apakah hanya itu? Apakah hanya itu? Apa itu cerita pendek? Cerita. Ayo, siapa yang bisa jawab? Cerpen, apa itu cerpen? Siapa yang bisa jawab? Cerita yang hanya memusatkan pada satu tokoh dan satu peristiwa.
hanya satu tokoh dan jiwa, itu cerpen. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen kemarin sudah kita pelajari. Ada nilai apa saja? Nilai apa saja? Nilai apa saja? Nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai politik, kemudian ada apa lagi? Nilai sosial. Pinter. Tepuk tangan buat teman kalian. Kira-kira manfaat kita mempelajari cerpen itu apa, teman-teman? Ayo. Apa? Ada yang tahu manfaat mempelajari cerpen? Tahu, Mbak? Ada yang tahu? Manfaat mempelajari cerpen apa? Menimbulkan rasa senang. Menimbulkan rasa senang. Bisa menjadi hiburan. Pintar. Ketika kita belajar di SMK Bintang Nusantara ini kan jurusannya apa kalian? Farmasi. Belajar tentang obat-obatan. Kemudian apa lagi? Matematika, bahasa Inggris itu kan susah ya. Itu juga kadang bikin pusing lah. Makanya butuh yang namanya refreshing. Salah satunya dengan cara healingnya ini dalam khayalan. Jadi lewat cerpen. Apalagi manfaatnya selain itu? Manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pelajaran tentang kehidupan. Pintar sekali, memberikan pelajaran dalam kehidupan. Tepuk tangan buat teman kalian ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan teks cerpen juga ya. Tetapi mengenai struktur dan unsur-unsur teks cerpen. Ya, Bu Devi sampaikan dulu ya untuk apa? Kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah untuk kompetensi kompetensi dasarnya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian indikatornya menganalisis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini akan menggunakan model discovery learning dan metode diskusi. Ya, untuk selanjutnya tadi akan kita pelajari apa? Teks cerpen. Tentang apa hari ini? Struktur dan unsur-unsur teks cerpen. Yo, pengertian cerpen tadi apa? Cerita pendek.
Kemudian, yuk pengertian. Kemudian nilai-nilai tadi sudah ya. Nilai apa tadi? Masih ingat? Nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai politik. Nilai agama berhubungan dengan kehidupan berketuhanan yang maha esa, tentang ibadah. Kemudian nilai sosial berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Nilai moral berhubungan dengan tingkah laku. Kemudian nilai budaya adat, istiadat, dan kebiasaan. Kemudian yang terakhir nilai politik, berarti tentang kepemerintahan. Nah, ini untuk struktur cerpen. Dimulai dari orientasi. Orientasi apa? Intinya adalah pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Komplikasi itu apa? Masalah. Kemudian rangkaian peristiwa. Jadi sebelum ke komplikasi itu ada peristiwa terlebih dahulu. Kemudian baru komplikasi. Komplikasi itu puncaknya suatu masalah. Masalahnya yang paling menonjol, yang paling puncak itu. Kemudian resolusi. Masalahnya sudah mendapatkan solusi. Ya, selanjutnya adalah unsur yang membangun cerpen. Unsur yang membangun cerpen itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita, yang membangun cerita. Kalau yang unsur ekstrinsik berarti itu yang ada di luar cerita. Lebih lanjutnya, unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama, Bu Devi itu biasanya menyingkatnya dengan SAPAN biar lebih hafal. SAPAN. S-nya apa? Setting atau latar. Kemudian A-nya alur. Yang T tema. P penokohan. Kemudian A-nya makna. M-nya majas atau gaya bahasa. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Ya, ini untuk penjelasannya. Yang pertama tema. Tema itu adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya, inti dari ceritanya. Kemudian yang kedua apa? Tokoh dan penokohan. Tokoh itu, kalau yang tokoh dan penokohan bedanya apa? Tokoh berarti pelaku, sedangkan penokohan adalah wataknya. Ya, tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama berarti tokoh yang melakukan interaksi secara langsung. Nanti ada apa tuh? Ada protagonis, ada antagonis. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Biasanya apa? Kalau di film-film namanya apa? Figuran. Cuma sekedar lewat. Atau misal tokohnya itu yang kita bicarakan itu mengenai
ketika itu ini sedang berjalan beriringan dengan Tono misalnya. Tapi tokoh Tono ini tidak diceritakan. Kemudian untuk penokohan berarti apa? Watak atau karakter tokoh. Ada cara pengarang menggambarkan watak tokoh ini. Ada cara langsung dan tidak langsung. Kalau cara langsung itu berarti langsung diceritakan oleh pengarang. Semisal, Tini adalah anak yang rajin. Selain rajin, dia juga pintar dan suka menolong. Nah, berarti langsung disebutkan oleh pengarang. Berarti itu dinamakan penggambaran langsung. Kemudian cara yang kedua adalah tidak langsung. Biasanya Bu Devi menyingkatnya dengan FL, jalan di tangga. Apa ini teman-teman kira-kira? FL jalan di tangga. F-nya apa? Fisik. Semisal kamu bertemu dengan seseorang di terminal. Orang itu mempunyai tato yang besar. Terus rambutnya gondrong. Terus apalagi celananya bolong-bolong itu. Di mindset kalian, kira-kira yang kalian pikirkan tentang orang itu seperti apa? Preman. Terus anak pang. Dari situ kalian pasti sudah berpikir, oh pasti orangnya tidak baik. Nah, pasti seperti itu loh. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan. Ketika kalian bertemu dengan seseorang di masjid dan bertemu seseorang di diskotik, kira-kira menurut yang kalian pikirkan beda nggak kira-kira? Beda. Berarti lingkungan juga menentukan. Kemudian jalan pikiran tokoh. Jalan pikiran tokoh. Berarti tokoh lain yang bercerita. Ini biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dia, iya, Tono, Tini. Nah, seperti itu. Jadi menceritakan. Tono adalah seorang teman yang baik hati. Dia tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Dia selalu ada untukku, kapanpun aku. Dia tidak hanya menemaniku dalam suka dan duka. Nah, berarti itu adalah jalan pikiran tokoh lain yang bercerita. Kemudian lakukan dari atau tindakan. Jadi dari perbuatan yang sedang dia lakukan. Tono mengambil sepatu Surti Kempit. Berarti apa? Bisa disimpulkan Tono melakukan apa? Nah, berarti bisa dilihat juga dari tindakannya. Kemudian apa lagi? Dialog antar tokoh. Dialog antar tokoh berarti berdasarkan di dialog. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan tokoh lain. Ini adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh dalam sebuah cerita. Ada yang nanyakan? Sampai di sini ada yang nanyakan? Belum. Sudah jelas? Sudah. Biasa. Selanjutnya, latar. Latar itu ada 3. Bu Devi biasa menyingkat WTS. Apa itu WTS? Sing guyu berarti pikirannya lain. Apa Mbak? BTS
guyang-guyung. Yo, kemudian selanjutnya adalah latar. Alur. Alur itu ada 3. Apa? Kalau maju berarti urutannya jelas ya. Iya. Mulai dari awalan terus langsung sampai selesai. Tetapi kalau mundur berarti mengingat masa lampau. Kalau campuran berarti ada masa lalu, ada masa sekarang. Itu adalah lalu. Selanjutnya amanah. Pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan. Pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Jadi pesan yang ingin disampaikan pembaca kepada penulis kepada pembaca. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang itu ada berapa? 2. Ada nggak kira-kira sudut pandang orang kedua gitu ada? Nggak ada. Sudut pandang itu ada 2. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai kata aku, saya, kami, kita. Jadi sudut pandang orang pertama itu ada pelaku utama, ada sampingan. Pelaku utama aku, saya, kemudian sampingan kami, kita. Kemudian sudut pandang orang ketiga itu ada pelaku utama, ada sampingan. Pelaku utamanya dia, kemudian menyebut nama. Kalau yang sampingan berarti mereka. Sudah? Oh, masih ada satu. Gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Dari penggunaan. Biasanya yang sering kalian temui di cerpen itu majas apa? Majas apa? Hiperbola. Hiperbola itu yang bagaimana? Yang berlebih-lebihan. Cintaku sedalam lautan, setinggi langit di angkasa dan sedalam samudra. Kalau bahasa sekarang namanya lebay. Pasti kalau kalian dikasih kata-kata seperti itu jawabannya lebay. Alay. Kemudian majas apa lagi? Majas itu ada apa saja tuh? Ayo. Ada hiperbola, kemudian personifikasi, menganggap benda mati berlaku seperti manusia. Pena itu menari-nari. Pena itu menari-nari. Bisa nggak pena menari? Pena itu menari-nari. Kemudian daun itu melambai-lambai. Angin berkejar-kejaran. Angin berkejar-kejaran. Terus apa lagi? Siapa yang bisa kasih contoh personifikasi? Bisa. Belum nyoba udah bilang tidak. Ayo, Mbak yang beda sendiri. Apa? Kenapa Mbak hari ini nggak pakai sarung? Bajunya basah. Kemarin udah dipakai. Udah. Oh, berarti yang seperti ini tuh dipakai 2 hari? Iya. Kalian pulang jam berapa? Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Luar biasa. Kira-kira wangi nggak? Kalau dulu saya pas sekolah itu kan kalau Senin Selasa kan memang sama ya. Senin Selasa Rabu Kamis ya. Jadi kalau pulang sekolah tak saya cuci. Jemur. Dulu tuh saya nyucinya masih pakai tangan. Jadi bahasa saya agak lama. Kalau sekarang kan enak. Pakai apa? Cuci. Pakai pengeringnya. Keren. Jadi besoknya lagi tuh pas kalau pakai itu kan enggak bau-bau banget gitu loh. Atau kalau enggak kalian pakai kaos dalam yang ini. Kaos putih yang tipis gitu loh. Jadi nanti kan keringatnya enggak langsung di baju.
nggak sih kalau kemarin sudah dipakai seharian atau dipakai lagi? Tidak toh. Apalagi cewek. Cewek itu biasanya resian, suka kebersihan. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Karakter seseorang itu dilihat dari situ loh ya. Masih satu lagi. Paradoks. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ramai tapi sepi. Maksudnya apa ini? Di dalam keramaian. Berarti yang ramai apa? Suasananya. Masih merasa sepi. Yang sepi apa? Suasananya. Jadi sebenarnya itu berbeda. Itu berbeda konteks. Itu untuk majas paradok. Apalagi majas metafora. Lintah darat. Apakah maksudnya lintah yang ada di darat? Tidak. Maksudnya apa? Rentenir. Lintah darat apa? Rentenir. Kemudian buah bibir. Omongan. Gosip. Omongan. Buah hati. Anak. Buah hati. Anak. Anak. Buah tangan. Nah, itu adalah metafora. Udah. Berarti ada berapa tadi untuk unsur intrinsik tadi? Unsur intrinsik 3. Ayo, ada berapa nih? 7. Apa tadi sapam tadi? Kemudian pinter. Sekarang unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar cerita. Ada yang pertama bahasa. Bahasa dalam karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Semisal pengarangnya itu dari Jawa. Pasti ketika bercerita dalam ceritanya, dia juga akan membawa bahasa Jawa, bahasa daerah. Kemudian 2, latar belakang penulis, biografi pengarang, kondisi psikologis dan aliran sastra yang diatur oleh pengarang. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Tadi sudah di awal, jublek-jublek nilai. Kira-kira apa saja tadi masih ingat? Gampang banget, ayo. Nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai ekonomi. Iya, bener. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Bedanya apa? Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dan tidak langsung bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau kalimat langsung itu ditandai tanda Kutip. tip. Kutip. Oh, tip ya benar. Contohnya, Ibu berkata, Surti ngerti? Belajarlah dengan rajin supaya kamu pintar. Berarti ditandai tanda petik. Kemudian ketika ini diubah menjadi kalimat tidak langsung, jadinya bagaimana? Ibu mengatakan bahwa Surti Kentik
kaidah kebahasaannya. Sudah. Seharusnya kan tadi kan untuk contohnya kan pakai apa namanya YouTube kan ternyata bisa ya. Nah, untuk contohnya ya. Untuk contohnya, oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, pasti bisa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bintang Nusantara. Jaya. We are The champion. Di sini Bu Devi akan membagikan bahan ajar ya sama LKPD. Untuk kelompoknya kita menggunakan kelompok yang minggu kemarin, yang teks minggu kemarin ya. Jadi tetap menggunakan kelompok itu. Ini Bu Devi bagikan LKPD dan bahan ajar. Nonton, jadi cara kalian berapa? Sampai jam berapa itu? 12. Nih. Ya benar. Itu ya. Ya, untuk contohnya. Contoh cerpen. Next aja. Yuk dibaca ya LKPD-nya disimak. LKPD. Tugas kalian bentuklah kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian sediakan alat tulis, baca dan cermati orang kegiatan dengan seksama, diskusikan dengan kelompokmu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian tuliskanlah hasil diskusi di lembar kertas. Penulisan tidak boleh disingkat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketujuh, bekerja samalah dengan kelompok masing-masing. Di situ ada cerpen judulnya apa? Valentine. Nah, itu dibaca, kemudian ditentukan unsur pembangun cerpen. Gimana Bu? Oh iya.
Pulpennya sudah sekarang. Tapi ala jumlah lebar dong. Iya ora mlebar nek wis ngomong. Iki wis sisan. Allah itu. Kalian tahu nggak LKPD-nya di mana? LKPD-nya di mana? Oh, tuh, yuk ditulis nama kelompoknya. Kemudian dibaca. Kalau enggak itu apa cerpennya dicopot aja Pak? Biar bisa baca. Nanti untuk informasinya kalian bisa lihat di bahan ajarnya. Apanya? Nah, ini ngerjain mereka ini tahu. Kalau yang ini bahan aja, matanya di sini ya. Semua bekerja. Nanti yang presentasi 1 orang per 2 orang. Dibagi tugas ya, jadi ada yang menulis, kemudian ada yang apa? Yang memimpin jalannya diskusi. Nanti ada yang mempresentasikan. Ada tanya kan nggak? Yuk. Nanti untuk apa dibaca dulu ininya. Semuanya baca biar nanti kalian tahu. Yuk. Untuk ini cerpen semuanya baca bergiliran. Baru setelah kalian baca semua, baru didiskusikan unsur pembangun cerpennya. Bahan ajar. Oh iya deh, Valentine karya Putri Wijaya. Semuanya baca loh. Apa cerpennya itu harus dibaca semua, giliran. Habis itu didiskusikan. Semuanya bekerja. Semuanya baca, semuanya bekerja. Yang nggak paham bisa tanya ke Febri. Sampai saya ganti tisu. Ganti tisu nggak? Gak apa-apa di kono. Ini bisa nggak? Nggak apa-apa. Nanti digabung lagi. Ini bisa nggak tambah gambarnya? Yang bisa yang sini. Iya. Sampai.
Ya, semuanya bekerja ya. Tentukan unsur pembangun ceritanya, unsur intrinsiknya ya. Latar karo alur kae. Semuanya dibaca sebaik-baiknya. Semuanya bekerja ya. Nanti yang presentasi 2 orang aja perwakilan. Jangan kasih itu ojo mikir. Siapa? Sama tetangga ini siapa? Kalau ada yang ditanyakan ya, langsung ditanyakan. Nanti untuk instrumen penilaiannya yang akan Bu Devi nilai instrumen penilaiannya yang pertama, perhatikan dulu. Ketika peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan menyebutkan 5 atau 6 unsur dengan tepat, itu nanti nilainya skornya adalah 5. Kemudian peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat, menyebutkan 4 unsur, nilainya 4. Yang ketiga, ketika peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat, menyebutkan 3 unsur, nilainya 3. Peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur cerpen dengan tepat, menyebutkan 2 unsur, nilainya
2. Kemudian yang terakhir, peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur cerpen dengan tepat, menyebutkan satu unsur, maka skornya 1. Dikerjakan dengan maksimal supaya bisa mendapatkan skor tertinggi. Semuanya bekerja. Kalau ada yang tanyakan, bisa langsung ditanyakan. Nuh, pose nanti kameramen. Coba diskusi. Udah ya, ditanyakan Kak.
Saatnya berganti ke pelajaran. Sama. Ya, selesaikan.
Baik. Isinya Ya. bukan Sudah disesuaikan dengan alhamdulillah. Hmm? Yes. Stylus. Sudah selesai? Ya.
nanti disebutkan itu aja apa tema maksud dari budaya. Itu temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana. Perkenalkan, nama saya Sandriana. Kami perwakilan dari kelompok 1. Tema yang diangkat oleh penulis dalam cerpen adalah rasa, adalah tentang feminisme atau seputar wanita. Kedua, latar atau setting. Latar tempat yang terdapat dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah rumah tokoh Panstan, Gaun, kamar Ani, rumah Rani, dan teras rumah. Latar suasana yang tergambar dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah suasana tidak nyaman. 3. Alur. Alur yang terdapat dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah alur maju. Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan jalan cerita yang bergerak dari permulaan awal permasalahan, masalah, penyelesaian permasalahan dan penutup atau korban. Tokoh dan penokohan. Tokoh aktif berwatak egois dan keras kepala dan ini tergambar dalam perilakunya. Tapi tokoh aktif juga berwatak egois. Yang lain perhatian ya. Terutama pada istri dan Perhatikan kelompoknya supaya bisa satu. 4. Amanah sila atau amanah yang dapat diambil dari cerpen adalah saling menghargai, mengerti terutama dalam hubungan keluarga. Selain itu, cerpen ini juga mengajak untuk menyayangi anggota keluarga dengan sepenuh hati. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Valentine adalah sudut pandang orang pelaku utama. Semuanya ada yang menanggapi? Ada yang berbeda? Ya, ada yang menanggapi? Ada enggak? Itu Mbak. Sekian dari kami, bila ada kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat nomor 1. Ya, nomor 2. Suaranya yang keras ya Mbak. Yang lain perhatikan. Kita belajar menghargai yang berbicara di Depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, tema yang diangkat oleh penulis dalam cerpen yaitu rasa adalah tentang seputar wanita. Yang kedua, setting. Latar tempat yang terdapat dalam cerpen rasa karya Putu Wijaya adalah rumah, toko, dapur, kamar Ami, rumah Rani, dan teras rumah. Latar suasana yang tergambar dalam cerpen rasa karya Putu Wijaya adalah suasana tidak nyaman. Alur yang terdapat dalam cerpen rasa karya Putu Wijaya adalah alur maju. Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan jalan cerita yang bergerak dari permulaan awal permasalahan, puncak permasalahan, penyelesaian permasalahan, dan penutup. Penokohan. 1. Aku, Ayah Ami, Pak Ahmad. Tokoh aku berwatak egois dan keras kepala. 2. Istri atau ibu. Istri atau ibu dalam cerpen rasa digambarkan sebagai istri yang cerewet. 3. Ami dalam cerpen digambarkan sebagai anak yang menurut dan mengerti perasaan ibunya. 4. Ki Gusti Ayu Diah Weradi. Tokoh ini digambarkan penulis sebagai wanita yang cerdas. 5. Pak Iskan
digambarkan sebagai sosok yang bijaksana. 6. Rani. Rani adalah teman Nani yang juga digambarkan sebagai gadis yang setia. Amanat. Nilai atau amanah yang dapat diambil dari cerpen karya Putu Wijaya adalah saling menghargai dan mengerti, terutama dalam lingkup keluarga. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen karya Putu Wijaya adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mau ya. Ya lanjut lagi ya. Aku yang tak awes sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih yang udah mau jawab salah. Semoga masuk surga. Yang nggak jawab salah, semoga nggak masuk angin ya. Oh enggak. Jadi berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi kita mau presentasi. Saya dan teman saya, nama saya Novia Kumala Angelina. Nama saya Amelia Firman Puspa. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, untuk yang pertama, ini untuk anggota kelompoknya dikenalin enggak? Oke, jadi anggota kelompoknya ada Aisyah Nurul, Amelia Diandra, Desi Puspitasari, dan Novia Kumala. Yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat oleh penulis dalam cerpen Rasa adalah tentang feminisme atau seputar wanita. Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan cerita yang membahas seputar wanita. Pada bagian awal penulis menyampaikan pendapat melalui tokoh aku tentang wanita ideal. Untuk settingnya, latar tempat dalam cerpen adalah rumah, toko Pak Iskan, dapur, kamar Ami, rumah Rani, dan teras rumah. Alur yang terdapat dalam cerpen Rasa karya Putu Wijaya adalah alur maju. Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan jalan cerita yang bergerak dari permulaan awal permasalahan, puncak permasalahan, penyelesaian permasalahan, dan penutup. Baik, yang penokohan yang pertama aku, ayah Ami, Pak Amas, yang kedua ibu, yang ketiga Ami, yang keempat Ai Gusti Ai Dia Weradi, yang kelima Pak Akan, keenam Rani. Dan amanatnya, nilai atau amanah yang dapat diambil dari cerpen Rasa karya Putu Wijaya adalah saling menghargai dan mengerti, terutama dalam lingkup keluarga. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Rasa karya Putu Wijaya adalah sudut pandang orang pertama, pelaku. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah itu tidak mungkin karena kita cewek nggak pernah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Itu benar loh, kita nggak pernah salah. Tapi bahasa komedi. Bahasa komedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan nama anggotanya. Saya Dewi Ramadhani, ada Fidela Mahda, Danesa Dwi, dan ada Revani. Yang pertama yaitu tema. Tema yang diangkat oleh penulis dalam cerpen Valentine adalah tentang feminisme atau seputar wanita. Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan cerita yang membahas seputar wanita. Yang kedua, setting. Latar tempat yang terdapat dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah rumah, toko Pak Iksan, dapur, kamar Ami, rumah Rani, dan teras rumah. Latar suasana yang tergambar dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah suasana tidak nyaman. Yang ketiga, alur yang terdapat dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah alur maju.
Hal itu dapat dilihat dari keseluruhan jalan cerita yang bergerak dari permulaan, awal permasalahan, puncak permasalahan, penyelesaian permasalahan, dan penutup atau program. Yang 4, penokohan. 1. Aku, Ayah Ami atau Pak Ahmad. Tokoh aku berwatak egois dan keras kepala. Yang kedua, istri atau ibu. Ibu dapat dalam cerpen Valentine digambarkan sebagai istri yang cerewet. Yang ketiga, Ami dalam cerpen Valentine digambarkan sebagai sosok anak yang penurut dan mengerti perasaan ibunya. Yang keempat, Isti Ayu Diah Feradi. Tokoh ini digambarkan penulis sebagai wanita cerdas yang berhasil meraih gelar doktor pada usia muda. Yang kelima, Pak Iksan digambarkan sebagai sosok yang bijaksana. Yang keenam, Rani adalah teman Ami yang juga digambarkan sebagai gadis yang ceria dan seorang sahabat yang baik. Yang kelima, amanat. Nilai atau amanat yang dapat diambil dari cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah saling menghargai dan mengerti, terutama dalam lingkup keluarga. Selain itu, cerpen ini juga mengajak untuk mengayomi anggota keluarga dengan sepenuh hati. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Valentine karya Putu Wijaya adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih ya presentasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, kita simpulkan ya untuk hari apa? Cerpen ini, analisis cerpen. Temanya tadi apa? Kemudian penokohannya ada tokoh aku. Kemudian apa lagi? Aku itu ayah Ami ya. Kemudian ada istri atau ibu. Kemudian ada Ami. Kemudian ada Pais dan latarnya di mana saja tadi? Rumah. Kemudian toko Pais kan. Kemudian dapur. Terus kamar Ami. Alurnya menggunakan alur apa? Maju. Amanatnya apa, Mas? Amanatnya apa? Ayo. Saling menghargai dan menyayangi. Sudut pandangnya orang pertama, pelaku utama. Hari ini tadi kita belajar apa saja? Yuk kita refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari hari ini apa saja tadi? Pengertian cerpen, nilai kehidupan, terus unsur pembangun cerpen, ada unsur ekstrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kemudian ada struktur cerpen, ada kaidah kebahasaan. Terus apa lagi? Kaidah kebahasaan. Kemudian kita sudah mengerjakan lembar LKPD. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Untuk tugas minggu depan, kalian membawa cerpen. Satu kelompok satu. Kemudian nanti cerpen itu akan kalian baca dan kalian ceritakan kembali. Itu untuk tugas minggu depan. Ada tanyakan? Ada tanyakan tentang tugas materi hari ini, tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kesehatan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lanjut untuk pelajaran